Valda, kita juga akan masuk ke dalam in-game. Sesaat lagi di Free Fire Indonesia Master 2020 Spring di babak play-in di game ronde kelima di map yang sudah akan kembali menjadi Bermuda. Benar banget, dan ini kita tadi udah sempat ngebahas ya kan, gimana beberapa tim mungkin akan mulai starting kayak Star 8 yang bakal di Sentosa. Bahkan tadi Elias udah sempat nyinggung kayak Dranix sendiri yang demen banget turun di pick dan mungkin bakal dikontes oleh tim yang bakal coba cari poin untuk masuk ke peringkat 6. 6 besar maksudnya. Atau gini, atau kemungkinan Dranix terutama Vendetta bakal memainkan gaya old schoolnya, turun di Clock Tower dan clash lagi sama Onyx Hyper. Yang memang cenderung win rate mereka clash di Clock Tower itu gede banget. Bener banget, bisa jadi kejadiannya kayak gitu karena kalau kita lihat dari arah pesawat yang turun sekarang bahkan udah ngelewatin Clock Tower itu sendiri dan sepertinya udah ada beberapa tim yang turun. Star 8 sendiri coba untuk jalan ke arah Mars Electric, coba untuk ngamanin satu tempat looting yang bagus ya, dan mungkin mereka ke Mars Electric sebentar, habis itu naik zipline buat ke arah Sentosa. Yes, itu kemungkinan yang udah sangat mungkin terjadi dan bener. Ternyata Dranix bakal langsung amanin pick lagi dan cenderung di sini Onyx gak akan ketemu lagi sama Dranix ya. Ya, tapi di sini yang menarik adalah ketika Dranix udah turun di pick, sepertinya Minion Esport juga udah menyadari hal itu dan mereka coba untuk ngekontes. Kita harus ingat Minion Esport sendiri posisinya ada di peringkat 10. Sekarang kalau misalnya mereka berhasil ngekontes Dranix dengan baik, mungkin itu bisa jadi modal yang bagus bagi mereka untuk bisa naik ke 6 besar. Yes, bener banget, dan hal yang sama juga terjadi untuk XCN, di mana XCN bakal melakukan gaya bermainnya seperti biasa, turun di mil. Mengingat tadi kalau kita nggak salah lihat juga XCN lagi ada di peringkat 7. Ya, bener banget, dan kita harus ingat ya, ini sekalipun kita udah ada di ronde kelima, tapi untuk masuk ke peringkat 6, peringkat 5, peringkat 4 itu masih cukup terbuka juga untuk tim yang belum ada di 6 besar tersebut. Jadi ini bakal jadi satu pertandingan yang kalau menurut gua krusial banget. Karena ini adalah satu ronde sebelum ronde terakhir dan hasil dari ronde kelima ini bisa berkata banyak untuk menutup mungkin ya klasemen setelah ronde kelima ini selesai. Yes, lebih emang lumayan bisa berbicara banyak ya Pak ya. Apalagi kayak tadi, nih kita lihat lagi XCN, BSC Academy dan juga Eternal Thanos bersama Minion Esports, bahkan Onyx dan juga Boss Hatok yang memang masih stay posisinya di sana nggak berubah ya Pak ya. Iya, bahkan poin antara kayak Boom Cerberus dan juga XPN Esports ini benar-benar mirip banget dan mungkin yang menjadi pembeda mereka cuma placement point. Bahkan untuk kita perhatiin peringkat 4, 5, 6 ini belum nyampe 1000 poin dan tim seperti Eternal Thanos, Minion Esports, BSC Academy yang nggak terlalu jauh yang mungkin bisa bermain bagus di ronde kelima dan ke-6 ini masih punya kesempatan untuk ngedongkrak posisi mereka dan masuk ke 6 besar yang berpotensi ke grand final. Yes, dan kalau gue lihat di sini dari segi map ya, masing-masing spread out-nya adil dan cenderung memang nggak ada early fight karena memang semuanya sadar ini adalah ronde kelima. Ronde sebelum ronde terakhir yang memang sangat menentukan dan sangat bisa bicara banyak ya. Ya, kalau misalnya kita lihat gimana di ronde ketiga dan keempat ada beberapa tim yang coba untuk bermain lebih agresif. Kita lihat juga gimana dari tempo permainannya. Ada beberapa tim yang tereliminasi dengan cukup cepat di awal. Sebenarnya masuk ke ronde kelima ini kayak poin itu sendiri udah sangat penting, jadi mereka udah kembali lagi untuk bermain lebih hati-hati ya. Bermain lebih hati-hati dan cenderung lebih ke arah saving placement point ya. Ya, dan bahkan di sini ada satu pergerakan yang seperti tadi kita udah bahas, gimana Star 8 dari ya Mars coba untuk Sentosa, memang itu adalah pola yang tadi jalan ninjanya mereka. Jalan ninja mereka bener banget. Dan mereka juga berhasil dapetin Buya dengan cara seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya mereka pengen masuk ke tengah, mereka bakal berhadapan dengan beberapa tim. Karena jalur mereka udah ditutup sama Ether. Di sebelah kiri juga ada Dranix Dauntless. Dan di atasnya juga udah ada tim Minion Esports. Ya, dan yang paling mungkin itu ketemu emang sama Ether atau Minion Esports. Dimana kalau kita lihat sekarang, udah ada firing bergerak di arah Cape Town. Di sini ada Boss Adhoc melawan Minion Esports yang memang tadi sempat ke spot posisinya Pak ya. Bener banget, dan kita harus ingat gimana Minion Esports sekarang ada di peringkat 10. Kalau misalkan mereka pengen melesak ke atas, mereka gak boleh kalah di fight ini. Setidaknya kalau misalkan mereka gak yakin menang, mereka harus mundur, cari kesempatan yang lebih baik, baru nanti mungkin mereka melakukan fight lagi. Karena gini, Boss Esports yang Adhoc juga ini ada di posisi 11 Pak. Iya.
Jadi emang sama-sama tim yang lagi ada di papan bawah nih ya. Bener banget. Harus fight sebisa mungkin gimana caranya dapat poin dari sini. Abis itu dia bisa reset, turunin tempo. Biar kalau ketemu tim selanjutnya bisa siap mental apa ya. Benar, dan ini kita lihat udah ada, sepertinya kedua tim udah saling mengetahui. Benar, Dan ini dia. Minion Esport yang tadi gue bilang Ini mereka dia. di peringkat 10. Bakal ditembak, itu bener. dia. Nice one dari Asmi. Luar biasa aim yang sangat presisi tentunya dari samping jendela. Sepersekian senti saja dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan bakal coba langsung diras sesaat lagi. Bergerak langsung ke arah rumah labirin di mana udah ada Farhan. Berhasil mendapatkan satu orang juga di sana. Abang lagi-lagi terkenal dan dengan Scar ya. Bakal coba langsung disergap. Assalamualaikum. Masuk aja ke dalam di sini. Bakal coba langsung diloncatin. Dijamkan begitu ya. Akan dipegang. Udah dapet segini Ludas dan yap. Bos. Di sini Bos Ad Hoc berhasil menumbangkan dari Minion Esports. Minion Esports langsung rata, bener-bener intip-intip manja kalau kata Baby yang bagus banget dari Asmi, dan keputusan langsung ngeras ke dalam itu benar-benar bagus. Yes, di saat yang sama udah ada 2 orang terkenal dan dari Boom Cerberus akan melawan dengan XCN yang baru keluar dari kandangnya di mana udah ada yang jatuh juga Dom di sana, tapi Wizard juga harus ditukar. Masih ada respect juga. Rain dari atas sudah memantau, udah dipasang juga Gulo untuk bertahan hidup di sana, dan kalau kita perhatikan masih ada hujan peluru yang bertubi-tubi kali ini untuk memanfaatkan damage maksimalnya. Ya, dan kalau kita lihat juga posisi awalnya cukup tidak menguntungkan bagi Booms ya. Tadi dia ada di lower ground dan posisinya cukup open dibandingkan dengan tim XCN sendiri yang ada di atas, dan akhirnya 3 orang dari pemain Boom berhasil diratakan. Kita harus ingat XCN sendiri dengan Boom ini adalah peringkat 6 dan 7 dan mereka memiliki poin yang sama, dan ini bakal besar banget bagi XCN kalau mereka bisa ngebunuh satu pemain terakhir dari Boom. Ini dia, udah bakal coba langsung dijamkan begitu ya, tapi masih ada Guns yang cukup kuat tentunya dengan shotgunnya. Berhasil menjatuhkan 1 orang, bakal jadi 2 orang udah dijatuhin. Bakal jadi 3, enggak ternyata. Masih ada Glow juga untuk bertahan diri, tapi bakal coba langsung di jump shot, dan yes, that's it. Boom Cerberus once again harus mengalami ronde-ronde yang sulit. Sekalipun Guns tadi udah melakukan pertahanan terakhir yang cukup sengit, tapi 1 lawan 3, apalagi di early belum ada banyak peralatan yang memadai yang dimiliki oleh Guns, akhirnya dia harus mengakui keunggulan XCN ya. Ya, dan ini bakal jadi angin segar banget buat XCN karena ini adalah game sebelum ronde terakhir, dan dia tadi posisinya ada di peringkat 7. Kebetulan di atasnya ada Boom, dan Boom yang barusan dia ratain. Boom. Dan ini akhirnya bener banget sama yang lo bilang, angin segar karena mereka secara bisa dibilang meratakan kompetitor terbesar mereka untuk masuk ke 6 besar, yaitu Boom. Untuk saat ini ya? Ya, untuk saat ini, dan menurut gua ini udah jadi modal yang bagus banget. Yang mereka tinggal lakukan sekarang adalah gimana coba untuk membaca zona, manfaatin keunggulan mereka, mungkin nggak terlalu bermain terburu-buru sampai bisa cari place on point yang lebih tinggi, dan ini akan ngasih poin yang cukup besar bagi mereka di akhir ronde kelima nanti. Yes, dan gue selalu lihat XCN tuh selalu kuat kalau seandainya dia melakukan rotasinya di arah mil, dan kita lihat ternyata sudah ada tim lagi di arah ini ya, di arah Bima Sakti. Sudah terjatuh 1 orang, bakal jadi 2 orang tentunya. Bank di sana bakal coba dihabisi bersama Alcyon di arah tower yang udah tidak mungkin tertolong. Membuka Lufre selamat dari tergapan. XCN kali ini Dom sudah mengeluarkan pelurunya tanpa henti, tapi Dom lagi-lagi mendapatkan LGA di sisi lain. Moka kerjasama yang luar biasa dari XCN kali ini mengamuk tentunya ke arah Bima Sakti, di mana masih sempat untuk di revive. Di saat yang sama udah ada Black yang lumayan panik, harus melarikan diri menyelamatkan posisi timnya yang sudah tidak lagi sempat untuk tertolong. Tapi tereliminasi karena Black juga berhasil dibunuh oleh para pemain XCN. Moka lebih tepatnya tadi. Tak luput dari pandangan XCN, dan XCN sudah mempunyai advantage, bisa gue bilang 8 poin kill. Ya, dan kalau misalkan tadi kita lihat gimana XCN benar-benar ngebagi vision dengan sangat baik kalau menurut gue ketika ngeratain Lufre, para pemain Lufre yang cukup terfokus di tower, dan ada satu tadi yang di luar dari tower, semuanya itu tercover visionnya sama XCN. Kayak XCN sendiri setelah berhasil dapetin 4 kill, mereka manfaatin momentum itu karena mereka dapat kepercayaan diri, mereka juga dapat equip yang memadai, dan mereka ngeliat Lufre kayak oke, kita bisa ngajar tim ini, dan mereka emang eksekusi itu dengan sangat baik, dan akhirnya mereka berhasil ngeratain tim kedua di ronde kelima. Believe banget ya, setelah dia udah percaya diri dapetin 1 tim tadi di arah ini ya, daerah Riverside dan juga Plantation, dia gerak lagi ke arah Bima Sakti dengan jarak sejauh itu, tapi masih dengan penuh percaya diri, dia bisa mainin aim jarak jauhnya, dan yes, dia dapetin 4 poin kill lagi. Dan ini juga kayak seperti membuktikan perkataan lo bahwa
tempat turun itu jadi satu hal yang cukup penting. Mental karena boost, Pak. karena XCN tadi seperti yang lo bilang, mereka kembali ke rute mereka, turun di mil kalau nggak salah, Yes. dan akhirnya mereka berhasil dapetin 8 kill Ya, sekarang. dan biasanya emang yang mereka lakukan dari Action juga cuman melakukan patternnya seperti biasa aja. Kalau dia gerak ke kanan berarti ke arah cenderung Riverside sama Bima Sakti. Kalau misalkan dia lurus ya udah berarti tinggal nunggu di pick bawah yang dekat rumah Sultan, Pak. Bener banget, dan sekarang kita lihat gimana, Star 8. Sekarang Star 8 yang akan mendapatkan guncangan, dimana kalau kita lihat Hayabusa juga udah cukup sekarat di sana. Di depan udah ada 2 tim sekaligus. Ada Jodipan dari sisi sebelah kiri dari Drani Dauntless. Di saat yang sama sudah ada Bos Ad Hoc juga yang mengamankan rumah beton. Ya, dan ini Star 8 kalau kita lihat di minimap sebelah kiri atas tuh kayak mereka diapit sama 4 tim ya sebenarnya. Literally 4 Kalau- tim bahkan. iya. Wah. Kalau seandainya dia turun ke arah Pocinok dikit, itu ada tim 11, ya kan? Dari Onyx, Hyper, dan udah terlihat juga ternyata nggak ada jalan keluar nampaknya untuk tarik di mana Venom kalau kita lihat udah cukup sekarat. Masih ada treatment nggak, tapi ada serangan bertubi-tubi dari ada Onyx di mana Gary dengan aim jauhnya juga sangat-sangat berbahaya tentunya. Berhasil menjatuhkan Bang Iki, tapi dari samping di tim nomor 6 ada Eternal Thanos. Mampukah Thanos nge-snap di sini tim Starhead? Karena kalau kita perhatikan dari sisi yang diuntungkan adalah dari tim Eternal Thanos. Itu dia Venom dan juga Hayabusa dan terkenal dan yes, angsa lagi untuk Starhead kali ini. Ya, benar-benar hal yang tidak menguntungkan bagi Star 8 karena diambil oleh 4 tim sekaligus. Sepertinya Eternal yang tadi berhasil dapetin 2 kill, sepertinya masih coba untuk melihat pergerakan dari tim lain, memastikan apakah ada tim yang bakal mungkin mengancam mereka kalau misalkan mereka bergerak ke satu arah ya. Oke, ini berarti bisa dibilang Eternal adalah satu ancaman karena dia Eternal Thanos. Dan dia bisa nge-snap tim yang ada di depannya. Dia bisa nge-snap tim. Dengan Infinity Gauntlet ya kan, mungkin saja. Bener banget, tapi kita lihat sekarang Infinity Gauntletnya belum keisi Infinity Stone-nya. Oke. Masih belum terlalu works Cooldown ya kan. dulu mungkin ya. Cooldown mungkin di ronde kelima ini dan di ronde keenam mereka bisa menunjukkan hal itu. Oke, lagi ya. Dan kita lihat udah ada Kruger juga masih dengan VSS setelah mungkin dia belum mendapatkan AWM. Dia akan memanfaatkan hal yang ada yaitu VSS dan juga MP40 tadi. Sementara kita lihat Onyx Tayo ya kan, ini adalah 2 tim yang lagi struggle untuk bergerak ke atas ya. Yes. Coba untuk masuk ke 6 besar dari BSC Academy dan Onyx, dan kalau kita lihat call yang diambil oleh BSC di sini sepertinya lebih ke menghindari pertempuran karena zonanya sendiri udah berjalan ya, dan mereka Sudah lebih berjalan. memutuskan untuk coba secure placement daripada fight dengan tim yang mereka udah lihat. Yes, dimana di saat yang sama terus dari pantauan Onyx Hyper ke arah BSC di sini, dimana BSC juga masih harus terpantau walaupun juga belum sempat melakukan recover dengan medical kitnya, harus sangat berhati-hati Pak ya. Ya bener banget. Ini dia udah ada yang terkenal dan lagi kalau kita perhatikan satu orang dari BSC oleh Bang Iki di sana masih terpantau dalam skop kali 4-nya, masih bisa selamat masuk ke dalam rumah ayam para pemain dari BSC, tapi udah ada Amek yang bersiap maju ke depan sendirian aja dengan di cover oleh 3 temannya dari belakang. Udah ada satu lagi ternyata Azhar. Terus terkena dengan lap Playzone terlalu lama menahan diri dan Inces juga gue rasa gak akan ketolong dari BSC. So ini hari yang sulit bisa gue bilang untuk BSC. Bener banget, karena sekalipun keputusan mereka kalau menurut gue bagus daripada mereka berantem dengan satu tim sambil dikejar zona di belakang, mereka coba untuk ke-secure zona terlebih dahulu, baru nanti mungkin ngeladenin tim tadi, tapi ternyata dalam pelarian mereka untuk ke-secure zona, para pemain Onyx ini benar-benar gak ngelepasin pandangan dan akhirnya mereka ditembakin begitu aja ya. Oke, ini adalah mungkin titik balik dari Onyx Hyper, mengingat Onyx Hyper sendiri ada di peringkat 10 Pak. Bener banget. Jadi memang dia harus bicara banyak di sisa match yang dia punya. Ya, dan ini memang hal yang harus dilakukan oleh tim yang belum masuk ke 6 besar untuk bisa naik ke atas seperti yang gue udah mention di ronde ketiga tadi, dan Onyx di sini melakukan dengan cukup baik. Mereka udah dapetin 3 kill, mereka juga masih berempat, peluang mereka juga masih cukup besar, tapi kita akan lihat Clash. Ini dia udah ada Kojak di mana Kojak udah harus kehilangan Envoy di sana terculik begitu oleh XCN. Raid berhasil mendapatkan satu orang begitu ya, Cupai juga udah terkenal dan mampukah Cupai tertolong karena kalau kita lihat Demigod di setengah darah udah hilang sedikit lagi Demigod. Masih ada Kojak juga loncat ke atas melihat permain dari XCN. Oh, Demigod udah jatuh dan Kojaknya juga bakal langsung dihabisin oleh XCN. XCN kali ini mengamuk, literally mengamuk, 11 poin kill dan masih ada 25 orang lagi. Dan Boss Esports jadi tim ketiga yang diratain oleh XCN di ronde kelima ini. Wow. Bener-bener bisa nge-secure poin yang besar banget bagi XCN kalau misalnya mereka mau masuk ke grand final nanti. Ya, sudah pasti bom Cerberus akan
bergeser, tapi kalau kita lihat sekarang Hero sudah terlihat menjadi sasaran yang empuk. Bisa gue lihat sekarang dan akhirnya juga harus dihabisi ya. Bener, BSC Academy akhirnya tereliminasi. Sementara kita lihat di sini ada 2 main Ether. Eternal Thanos akan melawan seorang Delta di sana. Bakal coba langsung diras saja oleh Rahmat. Bakal di jump shot begitu ya seorang Delta. Gak bisa ketolong lagi mungkin. Bakal coba langsung di jump shot and that's it. Vendetta pun harus ditumbangkan begitu. 4 tim tersisa. Bos Ad Hoc juga finally harus ditumbangkan di posisi kelima. Udah ada yang terkena dan di sana Absol di luar zona. Sudah tidak mungkin untuk menolong karena Rahmat pun di sini cukup sekarat. Ya, Rahmat kalau menurut gue bakal jadi lone survivor yang bakal ngebawa Ether untuk placement yang bagus. Mereka juga udah ngumpulin poin kill yang cukup baik. Di situ ada 6 poin kill ya. Yes, dan everyday melihat adanya sasaran yang bisa dibilang akan menjadi target empuk tentunya. Udah terlihat para pemain dari Onyx Hyper akan bergerak menaiki arah high ground dan mulai melebarkan sayap, di mana di saat yang sama udah ada dari Danix kita lihat. Bener banget nih, Everyday adalah orang yang salah satu pemegang top kill dan dia lagi coba untuk ngejaga posisi, tapi di atas juga udah ada chance. Benar sekali, mereka harus take a notice karena ini berbahaya banget. Bang Iki menjadi orang pertama yang akan jadi korban. Bakal dapat langsung dihabisin. Masih ada Reflect Duel tentunya untuk menolong seorang Bang Iki. Dimana kalau kita lihat dari samping masih ada Jodipan dan juga Muharto. Ya, dan ini adalah posisi yang berbahaya banget karena sebenarnya Dranic Dauntless lagi diapit oleh 2 tim. Satu adalah Onyx yang coba untuk naik ke atas dan satu lagi adalah XCN yang lagi main barbar banget di ronde kelima. Oke, Jodipan akan memanfaatkan patahan di atas. Sudah terlihat oleh seorang Amek dulu dengan XM8. Coba memantau karena Jodipan. Ada Muharto juga yang melihat seorang Amek di sini sendirian aja. Glule bakal coba dihancurin, bakal coba diras begitu oleh seorang Kruger. Tapi Kruger ternyata bakal coba setup posisi ke arah belakang. Everyday udah jatuh. Di belakang udah ada peran ketiga. Ada Rain yang bakal coba dikeket, tapi Muharto harus dicolek oleh Kruger dengan VSS-nya. Bakal coba langsung diras begitu aja. Tapi ada pendatang baru. Ini dia ada Doms dari Action. Udah terjatuh satu orang Doms-nya. Bakal dipencetkan oleh Amek. Tapi Dauntless akan menjadi tim ketiga yang pulang lebih dulu. Dan kalau kita perhatikan tersisa 2 tim sekarang. Sudah ada orang yang terkena dan yaitu Amek. Terculik juga satu orang lagi di sini. Bakal coba ditembak dari arah kejauhan. Kruger setengah darah sudah hilang. Bakal coba langsung dihabisin. Rain dengan aim yang jauh sangat baik itu ya. Langsung coba langsung jump ke arah Onyx. Clean sweep. And this is it. This is Booyah for Extend.